Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 631, Orang yang Tidak Tahu Malu. Mengaum, mengaum. Dengan raungan binatang buas, dua monster besar di pintu masuk gua menyerbu satu demi satu. Jika tidak ada yang lain, Jining Suang akan tercabik-cabik di tempat. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi ditembakkan dari kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah tombak. Engah, engah. Darah segera berceceran, dan dua monster yang melompat ke arah Jining Suang dipaku ke dinding batu. Melihat ini, Jining Suang buru-buru menoleh untuk melihat malam. Ketika dia melihatnya, dia melihat sosok emas di sekujur tubuhnya, suaranya lurus dan lurus, langkahnya mantap dan kuat, dia mengenakan topeng hantu, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan dia sangat mempesona. Di malam yang gelap, dia masih hidup. Gumam Jining Suang, matanya yang indah penuh keterkejutan, dan Hai secara bertahap dilarang, dan kekuatan tempurnya kurang dari 50%. Apakah dia membunuh Zhao King? Kamu bisa dengan senang hati makan rebusan malam ini. Ye Chen mengambil tombak kaisar penyihir dengan jentikan tangannya. Kemudian, dia menggulung lengan bajunya, meraih dua monster mati itu, dan memotongnya dengan rapi. Kemudian api unggun dinyalakan, dan Da Luo Sending diletakkan di atas api unggun. Kenapa menyelamatkanku? Melihat Ye Chen sibuk, Jining Suang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya. Karena kamu cantik. Ye Chen menjawab dengan santai sambil melemparkan ramuan ke dalam kuali. Karena aku cantik. Mendengar jawaban Ye Chen, ekspresi Jining Suang menjadi sedikit aneh. Oke. Karena kamu berharga, Ye Chen mengangkat telinganya, menuangkan cairan spiritual ke dalam kuali, dan tertawa masam. Berharga. Tubuh Xuanling, orang suci dari Sekte Zhengyang, master dari cabang ke-9 dari Sekte Zhengyang, calon kepala sekolah dari Sekte Zhengyang, Anda dapat memilih identitas apa saja dan menariknya kembali dan menjualnya. Semuanya berharga. Ye Chen menyeringai. Kamu. Ekspresi Jining Suang tiba-tiba berubah dari aneh menjadi luar biasa. Di seluruh Dachu, hanya pemuda di depannya yang berani mengatakan itu, dan dia mengatakannya dengan jelas. Dia memang sangat berharga. Izinkan saya memberitahu Anda, bagaimana cara mencabut larangan Xuan Dao Wuxiang dan Diva Tian Luo. Di sini, Ye Chen bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja, jelas, dia tidak memperhatikan ekspresi indah Jining Suang. Tunggu. Jining Suang memeluk lututnya dengan kedua tangan dan berkata dengan lembut, dengan kekuatan tempurmu dan aku, dibutuhkan setidaknya 7 hari untuk melanggar larangan. Ini tergantung pada kekuatan tempur. Kita hanya bisa menunggu. Hukum terlarang ini sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, jika kamu mempelajari ini, kamu tidak akan terkalahkan. Tidak sesederhana itu. Jining Suang menggulung rambutnya dan melanjutkan, meskipun dua metode rahasia ini menakutkan, mereka tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan tempurnya lebih tinggi daripada nenek moyang King Yun. Kedua metode rahasia ini pada dasarnya tidak efektif melawan mereka ya, jika pembangkit tenaga listrik lebih rendah dari Patriark King Yun, jika dia tidak terkena, dia tidak akan terkena. Masalahnya adalah kita sudah ditipu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan melihat ke dalam danhainya. Topeng yang dibentuk oleh kekuatan misterius secara bertahap menyelimuti danhainya. Rune aneh beredar. Hampir 70% dari lautan pilnya telah dilarang, dan dengan kekuatan tempurnya saat ini, lumayan bisa menampilkan 3 prestasi. Dibandingkan dengan dia, danhai Jining Suang telah dilarang, sekarang dia masih terluka, dan tindakannya bermasalah, dia tidak berbeda dengan orang biasa, dan bahkan lebih buruk dari orang biasa. Bang! Dentang! Bergemerincing. Segera, suara gemerincing, dentang dan dentang terdengar satu demi satu. Ye Chen sudah berjongkok di tanah, mengeluarkan tas penyimpanan satu persatu, dan menuangkan semua harta di dalamnya. Dia benar-benar memiliki segalanya, senjata spiritual, pil spiritual, ramuan spiritual. Yang ini bagus, dan Lingzu ini juga bagus. Berkilau, dan pedang pembunuh ini. Yah, itu harus dijual dengan harga bagus ketika aku kembali. Ye Chen seperti pembelanja bahan makanan, memilih satu persatu.
Identifikasi kategori. Di sini, melihat Ye Chen terus mengeluarkan tas penyimpanan, ekspresi Jining Xuang menjadi sedikit menarik lagi. Setelah dia menghitungnya, Ye Chen mengeluarkan setidaknya beberapa ribu tas penyimpanan, dan ini hanya yang dia keluarkan, ditambah yang tidak dia keluarkan, entah berapa banyak, jumlah ini, Rao de konsentrasi terkejut. Pada titik tertentu, Ye Chen memasukkan semua harta ke dalam tas penyimpanan, dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Meski malam ini berbahaya, panennya cukup kaya, ini kekayaan yang sangat besar, dan bisa dilengkapi dengan pasukan biksu yang tidak pernah lemah. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chen melirik tripod terlebih dahulu, lalu menggosok tangannya dan berjalan menuju Jining Xuang. Melihat ini, Jining Xuang sedikit mengernyit, terutama karena ekspresi di mata Ye Chen, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia memiliki niat jahat. Di sini, Ye Chen sudah berhenti, menggosok tangannya, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Jining Xuang dengan mata cerah, dan akhirnya mendarat di tas penyimpanan Jining Xuang, mata itu bersinar terang. Dengan status mulia seperti Jining Xuang, tidak heran jika tidak ada harta karun di dalam tas penyimpanan. Apa yang kamu lakukan? Melihat Ye Chen seperti ini, Jining Xuang mau tidak mau terlihat jauh lebih dingin. Aku menyelamatkanmu, apakah kamu akan memberiku hadiah? Ye Chen dan istrinya menatap Jining Xuang dengan mata terbelalak. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja itu harta karun. Ye Chen menyeringai, bagaimana kalau aku mengambilnya sendiri? Qin Yu, pembunuh Chu yang terkenal, juga akan melakukan perbuatan seperti itu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Jining Xuang melirik Ye Chen dengan acuh tak acuh. Kalau begitu kamu benar-benar tidak mengenalku dengan baik. Aku punya kebiasaan buruk. Demi bayiku, aku bertekad untuk tidak tahu malu. Ini adalah kebenaran. Mendengar kata-kata Ye Chen, Taixu Gulong, yang berada jauh di Zhengyangzong, mau tidak mau mengupil, aku hanya suka orang yang tidak tahu malu. Keluar dari sini. Hei, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu yang serius. Taixu Gulong menjentikkan boger yang dia pilih, dan terus memilih yang lain, saya sangat menyarankan agar Anda membuat bayi dengannya. Ini tepat untuk malam yang indah malam ini. Kau mengolok-olokku di tengah malam. Aku mengatakan yang sebenarnya. Anak-anak yang tersisa yang menggabungkan tubuh suci kuno dan tubuh roh misterius, menyerap keuntungan dari dua garis keturunan, dan dilahirkan dengan kecocokan alami untuk Dao. Itu adalah garis keturunan yang aneh. Dalam zaman kuno, ada orang dengan garis keturunan ini yang membuktikan Taoisme dan menjadi kaisar, dia. Sial, benarkah? Ye Chen menatap Taixu Gulong dengan tidak percaya. Itu pasti benar. Xuan Huang 130 kaisar, pria itu diakui sebagai kaisar paling kuat, yang dikenal sebagai Kaisar Xuan Yuan dalam sejarah. Kaisar Xuan Yuan, gelar ini terdengar sangat mengesankan. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Meskipun kamu adalah setengah dari tubuh suci kuno, kamu juga memiliki darah dari tubuh suci. Di sini, Tuan Long berkata lagi, anak yang lahir dari persatuan kalian berdua, jika dia membuktikan jalannya di tahun lain, harus menjadi kaisar dari segala usia. Singkatnya, bahkan jika dia tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik di jalan kaisar, dia pasti akan menjadi raksasa di surga dan segudang domain di masa depan. Berbicara tentang ini, Taixu Gulong menggosok cakar naganya, dengan ekspresi gembira di wajahnya, persetan dengannya, persetan dengannya, persetan dengannya. Persetan dengan adikmu. Ye Chen mengutuk di tempat. Memang benar pembicara tidak berniat mendengarkan pendengarnya. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, ekspresi Jining Xuang menjadi semakin aneh. Sebagai seorang wanita, dia tidak bisa menahan diri untuk meringkuk, karena dia merasa bahwa pemuda di depannya dia tidak hanya tidak bermoral, dan sakit. Saya tidak tahu, jika dia tahu dengan siapa Ye Chen berbicara, apakah ekspresinya akan menjadi lebih menarik. Di sini, Ye Chen merasakan perubahan ekspresi Jining Xuang, dan tidak bisa menahan batuk kering. Hei, aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan sia-sia, berikan aku tas penyimpanan. Seperti yang dikatakan pria itu, dia benar-benar mengambil tas penyimpanan Jining Xuang dengan jentikan tangan ibunya. Biches sangat keras kepala. Melihat pemandangan ini, para Taixu Gulong itu menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka. Apakah Anda tahu bahwa orang di depan Anda adalah mantan pacar Anda benar-benar bisa melakukannya? Jika seseorang tidak tahu malu, dia benar-benar tidak tahu malu. Ini, tolong minum supnya. Ketika Taixu Gulong menghela nafas,
Ye Chen sudah membawa kaldu rebus ke Jining Suang, dan dia tidak membawa mangkuk, tetapi langsung menggunakan baskom besar. Jangan minum. Jining Suang langsung memalingkan wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia dewa setelah lebih dari 10 tahun berkultivasi. Jika kamu tidak minum, kamu akan jatuh. Jika kamu tidak minum, aku akan minum. Chapter 632, 2 kasus melawan 1 kasus. Brengsek. Keheningan malam yang gelap dipecahkan oleh teriakan marah ini. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, bala bantuan dari Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang bergegas ke aula cabang ke-9 dari Sekte King Yun. Namun, yang mereka lihat hanyalah reruntuhan, dunia yang hancur, dan mayat berserakan di pegunungan dan dataran. Tanahnya berwarna darah, dan kabut darah tebal melayang di kehampaan. Tulang-tulang itu membentuk pegunungan dan darah mengalir ke sungai. Ini sudah larut, ini benar-benar sudah larut. Pusat kekuatan Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang berteriak keras, mereka tidak berhenti, tetapi ketika mereka tiba, pertempuran telah berakhir untuk waktu yang lama, dan seluruh medan perang penuh dengan mayat, jadi masih ada pertarungan besar orang. Bunuh aku. Segera, pasukan sekutu dari Sekte Heng Yue dan markas besar Sekte Zeng yang bergabung bersama dalam sekejap, baik menginjak pedang terbang, atau mengendarai kereta kuno, atau mengendarai binatang roh, atau menerbangkan awan dan kabut, dan mereka bergegas menuju markas King Yunzong. Malam yang sunyi menjadi gelisah kembali. Ledakan, gemuruh. Tidak butuh waktu lama untuk suara seperti itu bergema di seluruh dunia. Pasukan koalisi Heng Yue dan Zeng yang seperti masa hitam, menutupi langit dan menutupi langit, mengepung Sekte King Yun hingga tidak bisa ditembus. Pada saat ini, mereka dengan kasar menyerang perbatasan penjaga gunung Sekte King Yun. Melihat dari kejauhan, seluruh dunia diselimuti kemegahan ilahi, cahaya pedang, bayangan kepalan tangan, cetakan telapak tangan, senjata spiritual, susunan penyerang, peta susunan penyerang, membanjiri langit dan menutupi bumi, menghantam langit dan bumi. Namun, meskipun serangan mereka sengit, mereka gagal mengguncang penghalang perlindungan gunung King Yunzong. Tutut. Beberapa biksu yang datang untuk menonton pertunjukan tidak bisa menahan nafas dan mendecakkan lidah saat melihat pemandangan yang begitu besar. Apakah ini pertempuran yang menentukan antara 2 sekte melawan 1 sekte? Orang kuat dari keluarga Situ mengelus janggutnya dengan ringan, sudah lama sejak aku melihat gerakan sebesar itu. Aku tidak tahu apakah ini akan menjadi pertempuran yang menentukan, tapi pertempuran malam ini benar-benar aneh. Orang kuat dari keluarga Sangguan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, serang aula cabang, hancurkan susunan teleportasi terlebih dahulu, orang kuat dari Heng Yue dan Zeng Yang apakah kamu bahkan tidak mengerti alasan seperti itu? Itu adalah situasi yang baik, tetapi lengah karena bala bantuan dari markas King Yunzong membunuh seseorang. Siapa bilang bukan? Dalam pertempuran ini, tidak hanya 9 aula cabang Sekte King Yun yang cacat, tetapi 9 aula cabang Sekte Heng Yue dan Zeng Yang juga cacat. Ketiganya kalah. Memang benar ketiga pecundang akan menderita, tapi menurutku, kerugian Heng Yue dan Zeng Yang Zong lebih besar. Seseorang merenung, untuk menunggu bala bantuan, pasukan yang dibawa oleh Heng Yue dan 9 cabang Zeng Yang hampir seluruh. Apa yang tidak masuk akal adalah mereka tidak bertahan sampai bala bantuan tiba. Masalah ini sangat kacau. Serang aku, jika kamu tidak menghancurkan King Yun, kamu tidak harus kembali. Yin Ziping masih mengaum seperti anjing gila di aula utama Heng Yue Zong. Pukul aku sampai mati. Di aula utama Zeng Yang Zong, Cheng Kun seperti Yin Ziping, raungannya mengguncang aula, dan dia juga mengaum seperti anjing gila. Kepala sekolah, kekalahan dalam pertempuran malam ini tak terbayangkan. Di bawahnya, seorang penatua tertinggi bergumam, dapat dimengerti jika susunan teleportasi dari 1 atau 2 aula cabang tidak dihancurkan, tetapi 9 aula cabang itu seharusnya bukan kebetulan bahwa susunan teleportasi kosong di kuil belum dihancurkan. Kalau begitu periksalah untukku. Cheng Kun meraung, lihatlah dengan hati-hati, aku ingin tahu apa yang terjadi malam ini dan apa yang menyebabkan Sekte Zeng Yang ku kalah telak. Hingga kini, ia masih enggan menerima kenyataan kegagalan itu. Aula ke-18 menentang aula ke-9. Meskipun mereka menonaktifkan 9 aula cabang Sekte King Yun, 9 aula cabang Sekte Zeng Yang mereka juga rusak. Dalam arti tertentu, mereka kehilangan lebih dari Sekte King Yun. Itu adalah kegagalan berdarah. Yang paling penting adalah dia telah membuat keributan besar dan merencanakannya selama berhari-hari,
tetapi sebagai gantinya untuk akhir seperti itu, bagaimana dia bisa menyerah? Ledakan, ledakan, gemuruh. Di sini, pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang masih menyerang penghalang pelindung Qing Yunzong, dan mereka telah diperintahkan oleh Sang Feng untuk menyerang lebih keras. Melihat serangan yang luar biasa, Gong Sun Zi dan yang lainnya di aula utama Qing Yunzong terlihat sangat jelek. Sudah diharapkan. Patriark Qing Yun melirik keluar dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kita harus bersyukur bahwa tentara di aula cabangku telah menjaga susunan teleportasi kosong. Jika tidak ada bala bantuan dari markas, korban jiwa dari Qing Yunzong kami ini akan menjadi bencana yang sangat besar. Kurasa bukan pasukan cabangku yang menjaga susunan teleportasi kosong. Master Qing Yun, leluhur lain dari sekte Qing Yun, membelai janggutnya. Aku punya perasaan bahwa seseorang diam-diam membantu sekte Qing Yun kita. Aku juga. Di sampingnya, Qing Tian Patriark, tetua agung dari sekte Qing Yun, bergumam, perasaanku adalah ada tangan besar yang diam-diam memanipulasi pertempuran ini, dengan tujuan menyebabkan ketiga sekte kehilangan ketiganya. Bagaimanapun juga, vitalitas 9 aula cabang telah dipertahankan. Patriark Qing Yun menarik napas dalam-dalam dan melihat keluar dengan ekspresi yang sangat dingin, dibandingkan dengan kita, Heng Yue dan Zheng Yang menderita lebih banyak kerugian. Mengerikan. Yin Ziping, kamu benar-benar penuh kebencian. Gong Sun Zi menghancurkan meja dan kursi di sampingnya dengan satu telapak tangan. Tidak ada gunanya mengejar hal-hal ini sekarang. Patriark Qing Tian berkata dengan suara yang dalam, saya yakin bahwa orang tua seperti Tong Xuan tidak mengetahui rangkaian tindakan Yin Ziping, jika tidak mungkin untuk bersatu dengan Zheng Yangzong. Datang dan kalahkan kami Qing Yun. Jadi, jika kamu ingin menyelesaikan kesulitan saat ini, fokusnya masih pada Heng Yuezong, kata Master Qing Yun dengan suara yang dalam. Kalau begitu beritahu garis internal Heng Yue dan laporkan apa yang terjadi malam ini ke Tong Xuan dan yang lainnya. Jika Tong Xuan dan yang lainnya tahu, mereka pasti akan memerintahkan Yin Ziping untuk menarik pasukannya. Jika Heng Yue menarik pasukannya, akan sangat sulit bagi keluarga Zheng Yangzong untuk menerobos kita. Qing Yun melindungi formasi gunung. Saya benar-benar dirugikan. Gong Sun Zi berkata dengan dingin, penuh niat membunuh, saya tidak pernah menderita kerugian sebesar ini sejak saya mendirikan sekte Qing Yun. Ledakan, ledakan, gemuruh. Sementara semua orang berbicara, pengeboman di luar masih tidak berhenti, bukannya berhenti, tampaknya menjadi semakin ganas. Diiringi oleh suara seperti itu, malam berlalu dalam sekejap mata, dan daratan mengantarkan fajar, tetapi raungan dari sisi Qing Yunzong masih tidak berhenti sepanjang malam pengeboman. Pasukan Heng Yue dan Zheng Yang gagal meledak. Qing Yunzong pergi lindungi pesona gunung. Ini adalah kota kuno yang luas. Ye Chen dan Jining Suang, yang ditutupi jubah hitam, masuk. Keduanya tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual, dan Hai Ye Chen benar-benar diblokir. Di samping mereka, ada orang lain yang ditutupi jubah hitam. Sepertinya seorang wanita. Di bawah jubah hitam, ekspresinya kusam, matanya kosong dan tak bernyawa. Jika dilihat lebih dekat, apakah itu boneka Zixuan? Betapa kekacauan pertempuran di Aula 27. Saya telah berlatih selama hampir 100 tahun, dan saya belum pernah melihat pertempuran berskala besar antara para beku. Begitu mereka masuk, keduanya mendengar suara kecapan lidah. Satu setelah lainnya. Kamu tidak melihat betapa tragisnya pertempuran itu. Beberapa orang yang pergi menonton pertempuran mengatakan bahwa bintang-bintang yang meludah beterbangan di seluruh langit, kegelapan itu seperti lautan, menutupi langit dan menutupi bumi, dimanapun kamu berada. Bisa lihat adalah sosok pertempuran, tulangnya seperti gunung, dan darahnya seperti sungai. Siapa bilang bukan? Seseorang menghela nafas, aku memperkirakan secara kasar bahwa dalam perkelahian ini, hanya pembangkit tenaga listrik dari alam Kongming yang mati dalam pertempuran, tidak kurang dari 100.000, apalagi para biksu dari alam kekosongan spiritual dan alam matahari sejati. 3 huru hara, ketiganya kalah. Tidak, pasukan koalisi Sekte Heng Yue dan Sekte Qing Yun masih membombardir penghalang gunung Sekte Qing Yun. Itu telah dibombardir sepanjang malam. Tampaknya kedua sekte itu telah membunuh Sekte Qing Yun. Aku hanya suka mendengarkan gosip ini. Di sini, Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, dengan telinga terangkat, mendengarkan dengan penuh semangat. Kapan kamu akan melepaskanku? Di samping, Jining Suang berkata dengan acuh tak acuh, tidak lupa melirik boneka Zixuan di sampingnya. Ya, dia ditahan oleh Ye Chen,
dan boneka Zixuan di sampingnya bertanggung jawab untuk mengawasinya. Wajah Ji Ningsuang agak dingin, terutama ketika dia memikirkan tas penyimpanan yang dirampok oleh Ye Chen kemarin. Dia tidak marah sama sekali. Ini bukan hal yang paling menjengkelkan, tapi yang menjengkelkan adalah tas penyimpanannya dirampok, dan Ye Chen bahkan menahannya dari tadi malam hingga sekarang. Ye Chen telah membawanya mengunjungi lebih dari selusin kota kuno. Jangan biarkan dia pergi. Untuk apa kamu terburu-buru? Ye Chen mengangkat telinganya. Lautan pilmu telah dilarang, dan kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jika kamu membiarkanmu pergi seperti ini, Tuhan tahu jika kamu akan dirampok di tengah jalan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, biarkan aku pergi. Itu tidak akan berhasil. Ye Chen segera melambaikan tangannya. Aku menerima hadiahnya, jadi aku harus mengirimkannya kembali kepadamu dengan selamat apapun yang terjadi. Saya pikir Anda memiliki motif tersembunyi. Ji Ningsuang berkata dengan dingin. Dia tidak bodoh, meskipun dia tidak tahu apa tujuan Ye Chen untuk menahannya, tetapi di sepanjang jalan, dia juga memahami orang di sampingnya. Jika Anda punya tidak ada moral, jika Anda mengatakannya dengan buruk, maka Anda tidak tahu malu. Sekarang, ditahan oleh orang yang tidak tahu malu, tujuannya pasti tidak sesederhana yang dia katakan, mengkhawatirkan keselamatanku, sungguh bohong. Memang, seperti yang dikatakan Ji Ningsuang, tujuan Ye Chen bukan di sini. Anda tahu, Ji Ningsuang adalah guru kepala sekte Zhengyang di masa depan. Dia tidak akan pernah membiarkannya kembali. Bahkan jika dia dilepaskan, premisnya adalah kultivasinya akan dihapuskan. Bukan karena dia kejam, tapi bahwa perang itu terlalu kejam. Ketika saatnya untuk membiarkanmu pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Sambil memilih dari kios pinggir jalan, Ye Chen berkata tanpa malu-malu. Kamu. Pada saat ini, konsentrasi Ji Ningsuang juga terguncang oleh dada Ye Chen. Selanjutnya, Ye Chen memimpin Ji Ningsuang berkeliling untuk waktu yang lama, dan hanya menghabiskan 3.000 batu roh untuk menyewa sebuah taman kecil di kota. Begitu dia masuk, Ye Chen menyegel seluruh taman kecil dengan beberapa jimat. Melihat Ji Ningsuang lagi, dia menatap Ye Chen dengan dingin, berbalik dan berjalan pergi, duduk di bawah pohon buah spiritual, dengan tangan berlutut, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Wow! Ye Chen tampaknya baik-baik saja, dia menggeliat dengan keras, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, mengeluarkan kendi, dan meminum sesuatu yang enak. Tuan Long, apakah ada cara untuk melanggar larangan dan hai? Segera, Ye Chen memanggil Taixu Gulong. Ingin tahu? Taixu Gulong memandang 9 klon Ye Chen dengan penuh minat. Bukankah ini omong kosong? Persetan dengannya dan aku akan memberitahumu. Dan asteris Akeong tanda pagar asteris. Chapter 633, bukan masalahnya. Ledakan, gemuruh. Sepanjang hari, raungan dari King Yunzong tidak pernah berhenti. Chu Selatan juga tidak damai, dan gelombang gelap sedang mengamuk. Baik Heng Yuezong dan Zheng Yangzong diam-diam menghubungi keluarga afiliasi mereka, dan ingin mereka mengirim pasukan untuk membantu dalam pertempuran, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk memecahkan penghalang perlindungan Gunung King Yunzong. Tidak hanya mereka, King Yunzong juga menghubungi keluarga afiliasi mereka melalui beberapa basis intelijen. Namun, informasi yang dikirim kembali oleh intelijen membuat wajah mereka semakin jelek. Tadi malam, perhatian mereka semua tertuju pada pertempuran melawan pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang. Mereka tidak tahu bahwa keluarga bawahan mereka telah musnah pada tahun 7 dan 80-an, dan berita baru kembali hari ini. Bajingan. Di aula utama King Yunzong, Gong Sun Zi berteriak dengan marah, Heng Yue, Zheng Yang, kamu benar-benar penuh kebencian. Seperti yang diharapkan Ye Chen, King Yunzong menerima akun ini begitu saja di Heng Yuezong dan Zheng Yangzong. Namun, Gong Sun Zi tidak tahu bahwa keluarga afiliasi King Yunzong itu tidak dihancurkan oleh Heng Yue dan Zheng Yang, tetapi diam-diam dimusnahkan oleh Ye Chen. Saat ini, Heng Yue dan Zheng Yangzong juga mendapat kabar. Dibandingkan dengan sekte King Yun, kedua pihak saling curiga. Heng Yue mengira itu adalah tangan sekte Zheng Yang, dan sekte Zheng Yang mengira itu adalah tangan Heng Yue, sehingga ketiga sekolah masih disimpan dalam kegelapan. Pada saat ini, Zhong Kui, Zhong Jiang, dan Gu Santong sedang minum anggur dengan santai di kota kuno Qianqiu, dan mendengarkan informasi yang dikirim oleh Ren Huang. Suasana hati mereka menjadi lebih nyaman. 3 perkelahian, ketiganya kalah, akhirnya bahkan lebih sempurna dari yang dibayangkan. Leluhur keluarga Su tersenyum tulus.
Ternyata pertempuran masih bisa dilakukan seperti ini. Mari kita semua lebih waspada. Zhong Kui membelai janggutnya, 3 sekte telah menderita kerugian yang sangat besar, mereka pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, tetapi kita pasti akan dipanggil kembali ke markas besar Heng Yuezong untuk diinterogasi, jadi jangan membuat kekacauan. Tidak apa-apa, bagaimana dengan Jalang Ye Chen itu? Anak itu punya banyak trik. Tapi kalau soal dia, bukankah seharusnya anak itu kembali? Gu Santong berkata dengan santai, menyesap anggurnya. Tidak apa-apa, siapapun yang mati tidak akan mati, mungkin dia sedang dalam perjalanan kembali. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Di taman kecil kota kuno, Ye Chen masih memegang kendi dan minum dengan penuh semangat, dan sesekali pergi menemui Jining Suang. Jining Suang diam, dia tidak bergerak sejak dia duduk di bawah pohon buah spiritual. Satu-satunya gerakan yang dia lakukan adalah melihat ke sampingnya dari waktu ke waktu. Dari inspeksi visual, dia seharusnya merencanakan bagaimana mencekikku sampai mati. Ye Chen mengangkat telinganya. Nak, apakah kamu sudah mengetahuinya? Segera, suara santai Taiksu Gulong terdengar lagi, jika kamu menidurinya, aku akan memberitahumu cara memecahkannya. Adikmu, jika aku tidak bisa menangkapnya, apakah itu terkait langsung dengan apakah kamu memberitahuku cara memecahkannya? Ya, tentu saja. Taiksu Gulong mengelus janggutnya dalam-dalam, saya terutama ingin melihat apakah bayi yang diciptakan oleh tubuh suci kuno dan tubuh roh misterius itu benar-benar sejahat dalam legenda. Lezat. Ye Chen tidak bisa menahan jempolnya. Maka kamu tidak bisa melakukannya. Katakan padaku cara memecahkannya terlebih dahulu, dan aku akan melakukannya setelah selesai. Lalu setelah aku memberitahumu cara memecahkannya, apa yang harus kamu lakukan jika kamu tidak muncul, maka aku tidak akan kalah. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, jangan pikir kamu sedang berpikir, jangan membodohiku. Potong. Ye Chen tampak tidak setuju, lalu jika aku melakukannya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak memberitahuku? Omong kosong, aku bukan orang seperti itu. Itu kepura-puraan yang bagus, kata Ye Chenyu dengan sungguh-sungguh. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku masih tidak mau membicarakannya. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen untuk terakhir kalinya, berbaring tengkurap, dan tertidur lelap. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku masih bisa menerobos tuanku. Ye Chen mengutuk. Segera, dia menyingkirkan labu anggur dan duduk bersila di tanah lagi. Kemudian, pikirannya melonjak, mengaduk api peri dan guntur langit. Namun, meskipun dia dapat memindahkan guntur langit dan api peri di Danhai, mereka tidak dapat keluar, karena Danhai disegel, dan mereka juga disegel di dalam. Jika ingin keluar, mereka harus menembus segel Danhai. Selama periode ini, dia membiarkan Xian Huo dan Tian Lei menyerang topeng kuat yang menyegel Danhai lebih dari sekali, tetapi semuanya gagal, dan sebaliknya dia sangat menderita. Cara ini tidak berhasil, dan dia menggunakan kekuatan jiwanya lagi, tetapi dia masih tidak bisa menembus larangan Pilsi. Selanjutnya, dia menggunakan banyak metode, tetapi semuanya tidak berguna. Nima. Setelah mencobanya di tengah malam, Ye Chen duduk di tanah, berkeringat deras dan pucat, tapi larangan Danhai masih belum bisa dicabut. Gudong. Gudong. Setelah minum banyak, Ye Chen meluangkan waktu untuk melirik Jining Suang, dia diam seperti biasa, duduk di sana tanpa bergerak, ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada emosi di matanya yang indah, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tanpa sadar, Ye Chen menoleh lagi, duduk di sana menyentuh dagunya, masih berpikir keras tentang solusinya. Laut Pil dilarang, dan kekuatan spiritual serta esensi sejati juga diblokir. Energi spiritual tidak dapat memasuki Laut Pil, dan kekuatan spiritual di Laut Pil tidak dapat keluar. Larangan ini sangat sombong, bahkan Xian Huo dan Tian Lei disegel di dalam. Kamu tidak bisa melanggar larangan dari dalam laut dan kamu tidak bisa melanggar larangan dari luar laut dan. Ye Chen terus bergumam, jika kamu ingin melanggar larangan, kamu tidak bisa menggunakan kekerasan sepanjang waktu, Anda harus menemukan metode yang tepat. Waktu berlalu dengan lambat, dan malam berlalu dari malam ke malam. Ada keheningan di taman kecil, Ye Chen mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan dan bermeditasi, Jining Suang memegang lututnya dengan kedua tangan, keduanya tampak tidak relevan, dia merindukannya, dan tidak ada yang berbicara. Hei benar. Pada suatu saat, Ye Chen menamparkan pahanya dan melompat, mungkin tangisannya begitu tiba-tiba sehingga Jining Suang terkejut.
Sekarang, Jining Xuang semakin yakin bahwa Ye Chen benar-benar sakit. Dia bergumam di sana sepanjang malam, seolah-olah dia berbicara sendiri, berbicara seperti pasien gangguan jiwa. Kamu tidak bisa melanggar larangan dari dalam laut dan kamu tidak bisa melanggar larangan dari luar laut dan jika kamu menyerang dari dalam dan luar pada saat yang sama, mungkin itu sangat mungkin. Di sini, Ye Chen tidak memperhatikan cara Jining Xuang memandangnya, dan semua pikirannya terfokus padanya letakkan di larangan dan Hai. Xian Huo dan Tian Lei dapat mengerahkan kekuatan di lautan pil. Untuk melanggar larangan, yang saya butuhkan adalah kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal. Ye Chen menyentuh dagunya, pikirannya berlari kencang, esensi bumi yang ditransmisikan dari 9 klon di dunia bawah tanah Zhengyang Zong adalah kekuatan eksternal, dan kekuatan bintang yang ditransmisikan dari 9 klon di gurun terlarang adalah juga kekuatan eksternal. Jika dihitung dengan cara ini, kekuatan iblis, darah tubuh suci kuno, dan kekuatan jiwa juga merupakan kekuatan eksternal. Selama gaya dapat merusak keseimbangan internal, itu adalah kekuatan eksternal. Dapat diandalkan. Setelah memikirkannya, Ye Chen tertawa terbahak-bahak, menepuk pantatnya dan segera berdiri, dan berjalan menuju luar. Apa yang kamu lakukan? Sejauh ini, Jining Xuang, yang tetap diam, berbicara. Prostitusi. Prostitusi. Chapter 634, Melanggar Larangan. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Chu Selatan di malam hari masih belum tenang, terutama karena masih banyak pergerakan di pihak King Yunzong sejak King Yunzong dikepung, pasukan koalisi Heng Yuezong dan Zhengyang Zong telah membombardir selama sehari 2 malam. Namun, yang membuat mereka kecewa, mereka masih gagal menembus penghalang King Yunzong untuk melindungi gunung. Di sini, Ye Chen, yang meninggalkan taman kecil, berlari keluar dari kota kuno sepanjang jalan, dan kemudian bergegas ke sekelompok gunung. Karena untuk mencoba metode cracking, Anda mungkin perlu menggunakan banyak kartu hall, seperti Modao, yang tidak dapat dilihat oleh Jining Xuang, jika tidak, identitasnya dapat menimbulkan kecurigaannya. Ledakan. Segera, terdengar suara gemuruh di pegunungan, dan burung serta binatang buas terkejut. Ye Chen membuat gua di dinding batu, lalu terbang ke dalamnya, lalu memanggil Jenderal Kematian Yinming untuk menjaga pintu masuk gua. Segera, dia duduk bersila. Dimulai. Pertama dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menutup matanya. Modao, buka. Dengan omelan lembut, matanya tiba-tiba terbuka dan tertutup. Segera, energi iblis yang mengepul mengamuk di sekelilingnya, dan ada suara rengekan di dalamnya. Rambut hitamnya berubah menjadi rambut berdarah, ada pola sihir kuno di tengah alisnya, dan matanya juga berubah menjadi rambut hitam di pada saat yang sama itu menjadi merah darah. Bersenandung. Karena kekuatan cara ajaib, topeng yang menyegel lautan pilnya tidak bisa menahan gemetar. Ada pertunjukan. Mata Ye Chen berbinar. Kekuatan cara ajaib merusak keseimbangan dalam tubuh dan memengaruhi kekuatan yang menyegel dan Hai. Ini membuktikan bahwa tebakannya masih sangat benar. Untuk mematahkan larangan dan Hai, tidak hanya api peri dan guntur langit di dan Hai yang dibutuhkan, tetapi juga dibutuhkan kekuatan eksternal yang paling kuat. Jika kekuatan internal dan eksternal bekerja bersama-sama, larangan itu mungkin benar-benar dilanggar. Mungkin. Jangan khawatir, masih ada lagi. Mengambil napas dalam-dalam, dia mulai memurnikan kekuatan darah dari tubuh suci dan mengumpulkan kekuatan jiwa. Kekuatan bintang-bintang, ayo. Mengikuti omelan lembut Ye Chen, 9 klon di area terlarang gurun bekerja satu demi satu, mentransmisikan kekuatan bintang yang mengepul. Hobgoblin, ayo. Dengan omelan lembut lainnya, 9 klon dunia bawah tanah Zhengyang Zong juga mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, mentransmisikan esensi Hobgoblin yang mengepul. Hah! Merasakan pergerakan 9 klon, Taixu Gulong di dunia bawah tanah Zhengyang Zong mau tidak mau membuka mata naganya, dan kemudian melihat Ye Chen melalui mereka, dan juga melihat apa yang sedang dilakukan Ye Chen. Anak ini benar-benar berbakat. Segera, Taixu Gulong menghela nafas secara diam-diam, karena jika demikian, dia juga akan menggunakan kerjasama kekuatan internal dan eksternal untuk membuka segel dan Hai. Zeng, 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 zeng. Ketika Taixu Gulong menghela nafas, Ye Chen di dalam gua mulai mendengar dentang pedang di tubuhnya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan 4 pedang panjang tajam yang terkondensasi di tubuhnya, satu dibentuk oleh kekuatan jalan sihir, yang lainnya dibentuk oleh kekuatan darah tubuh suci kuno, dan yang lainnya dibentuk oleh kekuatan Hobgoblin.
Satu dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan jiwa tingkat surga, dan yang kelima dibuat dengan mengumpulkan kekuatan bintang. 5 pedang berdentang dan bergerak, tak tertandingi dalam ketajaman dan kekuatan tirani. Lelehkan aku. Ye Chen menggeram rendah, dan di bawah kendalinya, kelima pedang menyatu terus-menerus, membentuk pedang emas yang bersinar. Pada saat ini, api peri dan guntur langit di lautan pilnya juga bergerak, dan keduanya bergabung bersama. Api peri dan guntur langit saling terkait dan memadat sangat dekat, menyatu menjadi panah sihir hitam. Merusak. Mengikuti geraman rendah Ye Chen, pedang emas dan panah hitam bergerak pada saat yang sama, panah hitam menembus topeng dari dalam, dan pedang emas menembak topeng dari luar, dan target keduanya bertemu. Zeng. Bersenandung. Dengan gerakan pedang dan anak panah, keduanya mengenai topeng yang menutupi dan hai tanpa urutan tertentu. Klik. Tampaknya ada suara seperti itu dalam kegelapan, topeng yang menyegel lautan pil terbelah seketika, dan ujung pedang dan ujung panah bertabrakan, membentuk lingkaran cahaya tak terlihat dengan titik tumbukan sebagai pusatnya, menyebar tanpa batas. Engah. Di tempat, tubuh Ye Chen terbelah, karena benturan pedang dewa dan panah dewa menyebabkan terlalu banyak fluktuasi di tubuhnya, bahkan tubuhnya yang mendominasi tubuh suci kuno tidak dapat menahannya. Namun, justru karena kekuatannya terlalu kuat sehingga topeng yang menyegel lautan pilnya langsung pecah. Ledakan. Dengan raungan di tubuhnya, topeng itu meledak. Segera, larangan laut pil dicabut, dan portal antara laut pil dan dunia luar langsung dibuka, dan kekuatan spiritual yang mengepul bocor, dan energi spiritual yang mengepul mengalir ke laut pil. Wow haha. Segera, tawa besar Ye Chen terdengar di dalam gua. Orang ini meneteskan darah, dan tulang serta meridian di tubuhnya patah menjadi 7 dan 80-an, tetapi dia masih tertawa bahagia. Larangan dan hai dicabut, dan yang lainnya baik-baik saja. Naga kecil, apakah kamu melihatnya? Aku sudah melepaskannya, tuanku. Orang ini tidak terburu-buru melatih tubuhnya untuk memulihkan tubuhnya, tetapi menatap Taiksu Gulong dengan ekspresi malu. Persetan dengan nenekmu, kamu bajingan. Lihat, ayo marah karena malu. Keluar, aku tidak ingin berbicara denganmu. Taiksu Gulong mengutuk, langsung memblokir kontak Ye Chen dengannya. Potong. Ye Chen tampak tidak setuju, dan segera duduk bersila di tanah, dengan pikiran, latihan tubuh liar segera mulai bekerja. Klik itu. Segera, suara tulang yang bertabrakan keluar dari tubuhnya. Pelatihan tubuh yang mendominasi membuatnya pulih dari bekas luka di sekujur tubuhnya dengan cepat, dan meridian tulang yang patah di tubuhnya juga terus terhubung di bawah latihan tubuh. 3 jam kemudian, pria ini berdiri hidup dan menendang, darahnya naik, wajahnya penuh energi. Suan Dao tidak berbahaya, dan hukum bumi adalah surgawi. Metode rahasia ini sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, sedikit menyesal, dia melarikan diri malam itu, dan tidak pergi untuk melihat bagaimana leluhur King Yun melakukannya karena dia tidak melihatnya, maka secara alami, saya tidak bisa mempelajarinya. Aku harus mempelajari 2 teknik rahasia ini suatu hari nanti, itu sangat mendominasi. Pikir Ye Chen dalam benaknya. Kembalilah. Meregangkan dengan keras, Ye Chen berbalik dan melompat keluar dari gua. Ledakan. Begitu dia melompat keluar dari gua, dia mendengar suara gemuruh tidak jauh dari sana. Mendengar suara itu, Ye Chen menoleh tanpa sadar. Begitu dia melihatnya, dia melihat sebuah gunung runtuh, dan 2 sosok berdarah terlempar keluar dari awan yang mengepul. Hah! Melihat kedua orang itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit terkesiap, karena dia masih mengenal mereka. Setelah melihat lebih dekat, bukankah itu Zhou Ao, biografi sejati pertama dari Sekte King Yun asli, dan Li Xinghun, biografi sejati kedua. Kedua orang ini lari kembali ke Nanchu lagi. Ye Chen menyentuh dagunya. Bergumam dalam hatinya, dia melihat ke atas lagi, dan ketika dia melihat orang itu mengejar dan membunuh Zhou Ao dan Li Xinghun, dia tertegun lagi, karena dia juga seorang kenalan, dan jika dia melihat lebih dekat, dia mungkin bukan orang yang tepat. Orang yang menempati peringkat No. 69 Li Xiuming. Anak ini juga datang ke Nanchu. Ye Chen tercengang, tapi Li Xiuming peringkat ke-69, Zhou Ao peringkat lebih tinggi darinya, ditambah Li Xinghun, keduanya tidak bisa mengalahkan Li Xiuming. Namun, dia segera menemukan petunjuknya. Meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh,
dia masih bisa melihat dengan jelas bahwa Zhou Ao dan Li Xinghun memiliki tanda kutukan yang tertanam di antara alis mereka, dan pengekangan tanda kutukan itulah yang sangat mengurangi kekuatan bertarung mereka. Aku akan melihat kemana kamu bisa melarikan diri. Ye Chen tercengang, dan tawa lucu Li Xiuming bergema di seluruh dunia. Saat dia mengatakan itu, pria itu melambaikan tangannya dengan sembrono, mengirim segel besar terbang ke langit. Ledakan, ledakan, gemuruh. Karena ketidaktahuannya, satu demi satu puncak gunung runtuh. Melihat Zhou Ao dan Li Xinghun lagi, mereka berdua dalam keadaan yang sangat menyedihkan, yang satu terhuyung-huyung, yang lain terhuyung-huyung, mereka terluka parah, dan napas mereka sangat lemah. Jika tidak ada kecelakaan, mereka berdua tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Sepertinya kita ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Zhou Ao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku benar-benar menyesal menginjak jalan seorang biksu. Li Xinghun tersenyum lelah. Setidaknya, kami masih muda dan sembrono. Tidak buruk menjadi teman saat kita pergi jalan bersama. Sungguh menyentuh. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke jalan bersama. Li Xiuming datang dan menamparkan Ling Tian dengan telapak tangannya. Namun, pada saat ini, sebuah tangan emas tiba-tiba tersapu, dan dia menabraknya. Engah. Chapter 635, menyelesaikan akun lama. Di tempat, Li Xiuming terbang secara horizontal, dan tubuhnya yang terbang terbalik menghancurkan 4 atau 5 puncak gunung satu demi satu sebelum dia menempel ke dinding batu dengan rapi, dan seluruh tubuhnya dipukuli hingga tidak berbentuk. Pada adegan ini, Zhou Ao dan Li Xinghun menatap kosong. Setelah 1 atau 2 detik, mereka menoleh untuk melihat orang yang menembak. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka terkejut lagi. Qin Yu. Aku sudah lama tidak melihatmu, kalian berdua berada dalam situasi yang buruk. Ye Chen kemudian membuang 2 pil, dan kemudian berjalan lurus menuju dinding batu. Qin Yu, ini kamu lagi. Di sini, Li Xiuming memperhatikan Ye Chen berjalan perlahan, dan langsung mengenali Ye Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dia dipukuli dan dilukai oleh Ye Chen ketika dia bertemu di Bei Hanyuan. Sekarang, melihat Ye Chen di sini lagi, dia tidak akan marah. Jangan jujur dan tetap di Beichu, dan bersikeras pergi ke Nanchu untuk berpura-pura tangguh. Ye Chen memandang Li Xiuming dengan mencibir. Untuk Li Xiuming, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Dia masih ingat adegan ketika orang ini dan tuannya Chang Tian mempermalukan keluarga Hao Tian. Saat pertemuan Chan Yuan, jika Taois Chang Tian tidak hadir, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Atas dia. Sekarang, ketika saya bertemu Li Xiuming lagi di Nanchu, kebetulan menyelesaikan akun lama lagi. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi, bunuh. Li Xiuming meraung dengan rambut acak-acakan seperti anjing gila. Apakah kamu pikir aku takut? Ye Chen mencibir lagi, dan segera mengangkat telapak tangannya. Zuzi, tantang kamu. Sebelum Ye Chen menamparkan telapak tangannya, sebuah teriakan bergema di langit. Di kejauhan, awan dan kabut bergulung, dan sosok berpakaian ungu melintasi langit. Itu sangat cepat, dan itu datang dengan aura pembunuh, tekanannya sangat kuat, dan kehampaan bergemuruh dan bergetar sepanjang jalan. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah guru Tao Chang Tian dari Li Xiuming. Aku belum pergi ke Beichu untuk menyelesaikan akun denganmu, jadi kamu datang ke sini sendirian. Ye Chen mendengus dingin, segera membunuh Gao Tian, dan langsung pergi ke Taois Chang Tian. Qin Yu. Segera, Taois Chang Tian yang datang dari hari berikutnya mengenali Ye Chen. Tiba-tiba, wajahnya menjadi ganas, dan matanya penuh dengan tirani dan haus darah. Dia adalah generasi pembangkit tenaga listrik tingkat surga, tetapi karena Ye Chen, dia kehilangan semua muka selama aliansi di Chanyuan. Selamat tinggal Ye Chen, miliknya pembunuhan telanjang. Aku akan membuatmu merasa lebih buruk daripada kematian. Pendeta Tao Chang Tian berteriak seperti guntur, dan dia menamparkan telapak tangannya, yang begitu besar hingga menutupi langit. Itu terlalu besar, hati-hati untuk menjulurkan lidahmu. Ye Chen tidak mundur tetapi melangkah maju, menghancurkan kehampaan dengan satu langkah, mencampurkan 8 hutan belantara dengan banyak metode rahasia seperti naga, guntur dan gunung, dan menembus langit Taois Chang Tian dengan satu pukulan segel besar. Di tempat, Taois Chang Tian tertegun dan mundur dengan gerutuan teredam, matanya masih penuh ketidakpercayaan, dia begitu bermartabat di alam kuasi surga sehingga dia dipukul mundur oleh seorang junior dari tingkat pertama langit dan dunia bawah, yang membuatnya marah. Membunuh.
Taois Changtian sangat marah, dan cahaya ilahi terbang keluar dari antara alisnya. Melihat dengan hati-hati, itu adalah pedang pembunuh perak, yang begitu kuat sehingga langsung mengenai alis Ye Chen. Ye Chen tidak menghindar, mengelak, atau bertahan, dan dia langsung pergi untuk membunuh meskipun pedang pembunuh Taois Changtian tajam, itu tidak bisa menembus alis Ye Chen, karena pertahanan jiwa naga dan Zhu di Shanghai-nya sangat kuat. Melihat ini, ekspresi Taois Changtian berubah. 8 pemborosan dipotong. Pada saat ini, Ye Chen telah melompat ke langit, memegang pedang Tyrannosaurus dengan erat dengan kedua tangan, dan Ling Tian membelah langit dan bumi dengan pedang emas sepanjang lebih dari 20 kaki. Saya tidak percaya. Tubuh Taois Changtian bergetar, penuh kengerian, dia buru-buru mengeluarkan pedang pembunuh, mengepalkan tangannya dengan erat, dan mengangkatnya ke atas kepalanya untuk memblokir. Pound, klik, engah. Ketiga suara ini terdengar satu demi satu, Ye Chen menebas dengan kuat pedang pembunuh Tao Changtian, membuat suara benturan logam. Saat berikutnya, pedang pembunuh itu terputus, dan satu tangan Taois Changtian memotongnya. Ah! Taois Changtian berteriak dengan keras, matanya dibutakan oleh amarah, dan dia segera mengorbankan senjata spiritual kelahirannya dan menekannya pada Ye Chen. Kamu jauh dari Qi Zentian. Ye Chen mendengus dingin, menyerang yang mendominasi, menghancurkan langit dalam satu langkah, dan naik ke langit. Tinju Bahuang melakukan serangan yang kuat, mengeraskan senjata spiritual dengan tangan kosong, dan Changtian senjata spiritual kelahiran Tao belum pulih kekuatannya dihancurkan oleh pukulan Ye Chen. Engah. Taois Changtian menyemburkan darah di tempat dan terhuyung mundur. Membunuh. Tubuh Dao Api Abadi, tubuh Dao Petir Surgawi, dan tubuh Dao Sanxing transformasi satu Qi dikorbankan satu demi satu. Satu membawa pedang Tyrannosaurus, yang lain membawa tombak Kaisar Penyihir, yang lain membawa pedang Cixiao, dan yang lainnya membawa pedang naga memukul cambuk ajaib, semangat juang luar biasa. Ledakan, ledakan, gemuruh. Segera, raungan bergema di langit dan bumi, dan satu demi satu puncak gunung runtuh. Di sini, ekspresi Zhou Ao dan Li Xinghun sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat alam kuasi surga dihancurkan dan dipukuli oleh tingkat pertama alam langit neter. Kekuatan tempur Ye Chen jauh melebihi yang diharapkannya. Tuan, kakak laki-laki, apakah Anda memperhatikan bahwa dia terlihat seperti manusia? Li Xinghun membuka mulutnya. Dia masih hidup. Zhou Ao menatap kosong pada kehampaan, dan akhirnya menatap Ye Chen, yang tampaknya adalah dewa perang di dunia, Qin Yu, dewa kematian, berbalik keluar untuk menjadi mantan alkimia Sein Ye Chen. Dibandingkan dengan mereka, Li Xiuming, yang sudah jatuh ke tanah, menatap kehampaan dengan mata menonjol, dan wajahnya juga penuh ketidakpercayaan, bagaimana dia bisa berpikir bahwa tuannya akan dihancurkan dan dipukuli oleh Ye Chen. Segera, dia bangkit dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kemana harus pergi? Zhou Ao dan Li Xinghun telah memblokirnya, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Maafkan aku, maafkan aku. Li Xiuming buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Memaafkanmu. Keduanya mencibir, kamu tidak menunjukkan belas kasihan saat mengejar kami. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ketika mereka bertiga berbicara, raungan Taois Changtian terdengar dari atas langit virtual. Dia juga memandang Ye Chen dengan tidak percaya, karena dia juga mengenali identitas asli Ye Chen. Dewa pembunuh Qin Yu di depannya adalah Ye Chen, mantan dan Seng dari Heng Yue, dan kekuatan tempur Ye Chen bahkan lebih tinggi daripada Ye Chen. Chen jauh di atasnya. Tidak ada yang mustahil. Ketika kamu mempermalukan keluarga Hao Tian, apakah kamu pernah memikirkan hal ini? Ye Chen mendengus dingin, dan serangan itu menjadi lebih ganas. 3 tubuh Dao ditembakkan bersamaan, yang semuanya adalah Eight Desolation Slash. Ledakan. Di tempat itu, Taois Changtian tersungkur ke tanah. Feng Shen Jue. Ye Chen memegang pedang Cixiao di tangannya, dan menikamnya dengan pedang. Dia secepat angin, dan dia sangat cepat sehingga dia tidak terlihat. Serangan tunggal Da Zhao Feng Shen Jue memiliki kekuatan tembus yang menghancurkan. Tidak. Melihat pedang pengetahuan Ye Chen terus membesar di matanya, mata Taois Changtian menjadi menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupil matanya juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh orang telanjang. Mata ukuran ujung. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sangat dingin, dan seluruh tubuhnya sepertinya terseret ke dalam neraka yang tak berujung.
Ketika dia sekarat, Taois Changtian tahu apa itu penyesalan, dan dia seharusnya mempermalukan keluarga Hao Tian dengan tidak hati-hati tanpa menahan diri hari itu. Jika dia tahu bahwa Qin Yu yang hadir malam itu adalah Ye Chen, orang bijak dan Hao Tian Chenye, tuan muda dari keluarga Hao Tian, dia tidak akan pernah begitu sombong sehingga dia dibunuh sekarang. Engah. Dengan darah berceceran, Taois Changtian, yang ditekan begitu keras, ditusuk melalui alis dengan pedang, dan tidak ada teriakan. Jika kamu keluar untuk main-main, kamu harus selalu membayarnya kembali. Ye Chen mendengus dingin, dan membawa pergi tubuh Taois Changtian dengan jentikan tangannya. Kemudian, dia turun dari langit dan mendarat di samping Zhou Ao dan yang lainnya. Maafkan aku, maafkan aku. Wajah Li Xiuming sangat pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar seperti bola. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan segera mengayunkan pedangnya, dan pedang itu mengakhiri hidupnya. Orang yang ingin dia bunuh tidak pernah lunak. Setelah membunuh Li Xiuming, Ye Chen memandang Zhou Ao dan Li Xinghun, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, jangan datang ke sini tanpa masalah. Kamu tidak akan membunuh kami." Zhou Ao dan Li Xinghun tanpa sadar mundur selangkah.